Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 kelas 1B 2023. Saya Kak Januar Putri bersama teman satu kelompok saya Dimas Kibaker dan Enggar Pramono akan mempresentasikan tugas mata kuliah Manajemen Proyek Data Science dengan judul Penerapan Framework Knowledge Discovery in Database atau KDD untuk prediksi churn pengguna Netflix menggunakan metode random forest. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang dari penelitian ini. Netflix merupakan salah satu platform streaming terbesar di dunia yang menyediakan berbagai jenis tontonan seperti film, serial, dan dokumenter. Dengan jumlah pengguna yang sangat banyak, persaingan layanan streaming juga semakin ketat. Salah satu masalah utama pada layanan berbasis langganan adalah churn pelanggan, yaitu kondisi ketika pengguna berhenti berlangganan atau berhenti menggunakan layanan. Jika tingkat churn tinggi, maka perusahaan bisa mengalami penurunan pendapatan dan pertumbuhan bisnis menjadi terganggu. Karena itu, diperlukan analisis data untuk memprediksi pengguna yang berpotensi melakukan churn sehingga perusahaan dapat mengambil langkah pencegahan lebih awal. Pada penelitian ini, kami menggunakan framework KDD, yaitu tahapan sistematis dalam proses data mining yang terdiri dari selection, pre-processing, transformation, data mining, dan evaluasi. Selain itu, kami menggunakan algoritma random forest karena algoritma ini memiliki performa klasifikasi yang baik, tahan terhadap overfitting, dan mampu menangani data dalam jumlah besar. Berdasarkan latar belakang masalah tadi, rumusan masalah pada penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana penerapan framework KDD pada dataset Netflix. Lalu yang kedua, bagaimana proses pre-processing dan transformasi data. Dan bagaimana performa algoritma random forest dalam memprediksi churn pengguna Netflix. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, menerapkan framework KDD, melakukan pre-processing dan transformasi, lalu membangun model random forest, dan mengevaluasi performa model. Slide selanjutnya, pembahasan akan dipresentasikan oleh Enggar Pramono. Ya baik, selanjutnya itu dataset penelitian. Yang pertama itu ada informasi dan keterangan nama dataset, Netflix user watching behavior dataset. Sumbernya dari Kaggle, jumlah data 50.000 data, jumlah fitur 19, target Purnod. Selanjutnya ada tahapan framework KDT. Yang pertama itu ada dataset, yaitu kumpulan data mentah dari sumber data. Kemudian selection, yaitu memilih data dan fitur yang relevan. Kemudian pre-processing, yaitu membersihkan data seperti missing value, duplikat, encoding, dan normalisasi. Kemudian transformation, yaitu mengubah data ke bentuk yang siap untuk data mining. Selanjutnya data mining, membangun model menggunakan algoritma machine learning. Kemudian evaluation, mengevaluasi performa model menggunakan metrik evaluasi. Selanjutnya ada tahap 1, yaitu selection. Fitur yang digunakan adalah variabel. Keterangannya what underscore time hours, yaitu total waktu menonton pengguna, subscription atau tipe jenis paket langganan, terus monthly underscore fee, keterangannya biaya langganan bulanan, device underscore usage, jumlah perangkat yang digunakan, AFG underscore rating, AFG given, rata-rata rating
yang diberikan. Kemudian favorite underscore genre, genre favorit pengguna. Support underscore tiket, jumlah tiket bantuan pengguna. Purnet, target klasifikasi. Fitur yang dihapus ada user ID hanya sebagai identitas pengguna. Kemudian timestamp tertentu tidak relevan terhadap purn. Ya, selanjutnya tahap 2 yaitu pre-processing. Proses yang dilakukan pertama pemeriksaan missing value, penghapusan duplikat data, encoding data kategorikal, penanganan class imbalance menggunakan smooth, normalisasi data menggunakan standar Scholar. Tujuan meningkatkan kualitas data sebelum proses machine learning. Selanjutnya tahap 3 transformation. Data transformation terdiri dari dua teknik, yaitu teknik yang digunakan fitur scaling dan fitur encoding. Pembagian datanya 80% training data, 20% testing data. Tahap 4 data mining. Data mining menggunakan algoritma random forest metode ensemble learning yang membangun banyak di decision tree dan menghasilkan prediksi berdasarkan voting. Keunggulannya mampu menangani data besar, tahan terhadap overfitting, performa klasifikasi baik, mendukung data numerik dan kategorikal. Model random forest. Dengar. Yang kelima adalah tahap evaluasi. Di sini akurasi mendapatkan sekitar 0,824, kemudian precision dengan 0,9048, lalu recall sebanyak 0,8824, kemudian F1 score sebanyak 0,8809. Hasil yang didapat dari analisis ini adalah model memiliki performa klasifikasi yang baik, kemudian Semote dapat membantu meningkatkan kemampuan model mengenali kelas minoritas. Kemudian random forest di sini sangat efektif untuk memprediksi churn pengguna Netflix. Berikut adalah tampilan dari confusion matrix-nya. Untuk kesimpulan confusion matrix-nya adalah true negatif sebanyak 7.949, false positif sebanyak 2, lalu ada false negatif sebanyak 1.881, dan true positif sebanyak 6.183. Jadi kesimpulan pada model yang ini adalah model bisa dibilang cukup efektif untuk mendeteksi sebuah pengguna yang berpotensi churn. Kesimpulan dari analisis ini adalah framework KDD bisa dibilang berhasil diterapkan pada dataset Netflix. Kemudian pre-processing bisa dibilang meningkatkan kualitas data yang ada di dataset Netflix. Lalu random forest bisa dibilang menghasilkan performa klasifikasi yang baik. Kemudian Semote di sini sangat membantu mengatasi class imbalance.
Kemudian model mampu membantu prediksi churn pelanggan Netflix. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.